warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih atas waktunya telah menjadi narasumber saya untuk tugas wawancara KMN saya dengan topik pramuka kembali di negeri keduanya. Ibu bersedia nih untuk saya wawancarai? Insya Allah bersedia. Oke, terima kasih Ibu. Baik, mungkin langsung saja nih untuk pertanyaan yang pertama itu saya ingin bertanya tentang bagaimana pelaksanaan SKU, SKK, dan SPG di sekolah ini. Untuk pelaksanaan SKU, SKK di SD Negeri Ringan 2 ini kita berjalan dengan lancar karena setiap hari Jumat kita selalu melaksanakan ekstrakurikuler wajib yang diikuti mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 6 dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu mulai dari kelas 1, 2, 3 itu nanti kelompok siaga, kelas 4, 5, 6 nanti kelompoknya kelompok penggalang. Nah, masing-masing kelompok nanti ada satu pengampunya. Nanti pengampu itu kita ambil dari yang sudah memiliki sertifikat KML. Jadi mereka sudah berkompeten dalam bidang pramuka. Apakah Ibu sebagai salah satu kakak pembina di sekolah ini juga ikut dalam memberikan materi atau menguji SKU selain pelatihnya? Selain pelatihnya, kalau untuk diri saya pribadi dan guru yang lain di sini kita hanya membantu. Jadi ketika ada pelaksanaan tersebut, ada salah satu pelatih KML itu nanti beliau memberikan materi, kita membantu untuk menyampaikan ke anak. Jadi kita tidak serta-merta merujuk ke pramuka itu sendiri, tapi membantu untuk siswanya gitu. Iya, membantu untuk pelaksanaannya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah sekolah SD Negeri yang 2 memiliki program kerja untuk kegiatan mungkin latihan? Untuk program kerja memang dari awal semester ini itu kan kita sudah koordinasi di ruang guru. Untuk akhir semester ini insya Allah kita akan melaksanakan yang pertama itu webgame, yang kedua itu adalah persari kesatuan perkemahan yang satu hari itu loh Mbak. Persari ya. Nah, tapi karena cuacanya seperti ini, jadi kita ambilnya webgame. Webgame ini kita ambil ketika anak sudah selesai tes dan masih ada jeda remedi dan jeda untuk pas pengelolaan rapot. Jadi sebelum pembagian rapot, anak harus sudah melakukan kegiatan webgame tersebut. Nah, tujuan melakukan webgame tersebut supaya anak-anak mengetahui dan mendapat pengalaman seberapa jauh mereka belajar pramuka dari awal semester sampai akhir semester 1. Dan yang diikutkan itu sementara mulai dari kelas 4, 5, 6 karena untuk adik-adik kelas mungkin dia masih belajar. Berarti kalau webgame itu tidak ada sini atau mungkin di tempat khusus? Kalau weekend kemarin kita mau ambil rute yang agak jauh, tapi ternyata setelah dipikir kejauhan karena cuacanya kan hujan. Terus akhirnya kita ambil di sekitar daerah sini, cuman dusun yang ada di sebelah, tapi nanti akan dibagi menjadi 6 pos. 6 pos itu nanti yang menjaga adalah bapak ibu guru di sini. Nanti yang satu pos itu dari yang murni dari pramuka KML itu. Berikutnya untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat kakak selaku pembina tentang pentingnya seorang pembina pramuka memiliki postur dan karakter yang baik? Menurut saya penting karena yang namanya pembina itu nanti akan menjadi contoh dari adik-adik. Jadi ketika anak-anak itu melihat kakak pembina yang rapi, yang disiplin, yang tegas, otomatis dia secara tidak langsung akan menirukan hal-hal yang apa mereka lihat. Jadi tidak harus disuruh, tapi mereka bisa melaksanakan sendiri sesuai dengan hati nurani. Melihat contoh, Iya, melihat contoh.
Jadi kalau kita terlalu mengatur nanti anak malah jadi nggak jadi, dia malah jadi ambiar, nggak jadi, dia bukan menjadi diri dia sendiri tapi malah yang diatur sama orang. Ketika anak itu tidak berada di lingkungan sini, nanti dia akan kembali ke aslinya anak itu. Jadi memang kalau saya sebagai calon pembina, aku melihatnya pokoknya besok kalau jadi pembina jangan galak-galak, nanti siswa nggak mau ikut pramuka karena mereka melihatnya mungkin berat, susah gitu. Ya, tapi kalau di generasi yang sekarang untuk masalah galak dan tidak itu hampir sama ya. Jadi galak dan tegas kita yang pasti tegas saja. Kalau galak mungkin jangan terlalu banget, ketika mungkin yang perlu ditegaskan itu mah kelas tinggi dari kelas 4, 5, 6, karena mulai karakter muncul yang aslinya anak itu memang dari kelas 4, 5, dan 6. Kalau masih kelas 1, 2, 3 mungkin dia masih polos ya, jadi tidak begitu, belum apa ya, untuk mengetahui dirinya sendiri itu kayaknya belum. Tadi mungkin di penggalannya ya namanya ditegaskan daripada siaga kemarin. Iya, lebih di situ. iya, kalau siaga mungkin masih latihan untuk bagaimana cara untuk kolaborasi, untuk persahabatan dan lain sebagainya. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang berikutnya, sebagai seorang pembina pramuka, metode atau cara apa yang biasanya kakak terapkan dalam berkegiatan pramuka? Misalnya melakukan praktek atau ceramah atau mungkin observasi ke tempat-tempat yang sesuai dengan kegiatan pramuka. Kalau selama saya di sini, metode yang dilakukan yang pertama itu pasti ceramah ya, tapi diselingi dengan berbagai metode yang lain. Contoh, anak diajak ke lingkungan sekitar untuk mempraktekkan apa yang mereka lihat, terus apa yang mereka ketahui nanti bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Berarti beragam gitu, nggak cuma ceramah, tapi bisa praktek, bisa Iya. sambil Ada belajar sambil nyanyi juga. Oh, ada Iya. nyanyi juga. Berarti fasilitasnya cukup lengkap ya? Kalau fasilitas karena kita juga belum begitu lengkap, ketika anak kok memungkinkan untuk membawa anak, ya udah bawa aja dari rumah sendiri. Contohnya apa? Bendera Singapura, terus alat tali temani, terus ada tongkat dan lain sebagainya. Kalau untuk tongkat setiap anak, kalau untuk yang penggalang itu diwajibkan punya satu, sama tali itu wajib punya satu. Dan ketika kita pramuka, kita juga mendisiplinkan anak untuk memakai pakaian pramuka yang lengkap. Contoh, kalau ada beberapa anak yang tidak memakai pakaian lengkap, mungkin akan mendapat teguran atau nanti dinasihati untuk besok diingatkan kembali, atau nanti pelatihnya bilang ke wali kelas masing-masing untuk selalu memesan apa yang harus dipersiapkan ke depannya. Berarti salah satunya juga ada komunikasi ya dengan wali murid juga. Iya. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu sebagai kakak pembina terhadap pramuka penggalang? Kalau pandangan saya, pramuka penggalang itu adalah pramuka dari anak-anak menuju dewasa. Jadi apa yang mereka lihat mungkin nanti bisa jadi patokan dia untuk kedepannya. Kalau kita melatih anak disiplin dari sekarang, dari kecil, insya Allah sampai besok dewasa pun anak itu juga akan disiplin. Terus mungkin ada beberapa yang apa ya, dari penggalang itu kita juga butuh kolaborasi dari orang tua. Mungkin orang tua, yang namanya orang tua sekarang itu lebih mementingkan pekerjaan daripada anak. Jadi ketika kita mewajibkan anak untuk mengikuti pramuka wajib di sekolahan, ketika contoh ya kan kita pelaksanaannya jam 2, kadang ada anak yang sudah tidur, tapi karena orang tua itu merasa kasihan, ya udah biar tidur aja, nggak malah dibangunin suruh ikut pramuka karena itu istirahat wajib. Itu enggak, itu salah satu contoh real yang ada di kita. Jadi seumpama kita mau pramuka, nanti di absen ada beberapa anak yang nggak masuk, ternyata orang tua malah nge-share di grup itu, mohon maaf anak saya sedang tidur. Nah itu jadi apa ya,
dari orang tua itu sangat perlu. Justru harusnya dari orang tua harus fokus juga. Iya, tapi sekarang kalau anak itu kan memang apa ya, kayak jadi raja ratu ya. Jadi mereka dirajakan dan diragukan ketika orang tua yang tidak tegas ya udah biarin aja gitu. Tapi kalau yang tegas ya sampai hujan-hujanan, gerimis aja mereka semangat untuk mengantar ke sini. Jadi untuk pramuka penggalang kita memang agak apa ya, agak tertib untuk kelas 4, 5, 6. Jadi kita selalu mengabsen ketika anak itu tidak masuk, kita nge-share di grup ada apa anak nggak masuk tanpa izin loh ya. Nah nanti paginya kita akan menasihati anak tersebut kenapa nggak izin, kenapa kok nggak masuk, harus ada keterangannya. Karena nanti kalau dimulai dari kelas SD ya, SD yang masih ibaratnya polos, dia udah mulai bolos-bolosan, nanti sampai SMP pun dia akan berlanjut bolos seperti ini. Padahal sampai SMA ini ya mulai sekarang sudah suka bolos. Alasannya sepele. Alasannya enggak, sebenarnya enggak begitu masuk akal, tapi ya karena orang tua mendukung ya sudah, kita enggak bisa gimana. Sibuk. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, selama menjadi pembina pramuka di SD Negeri 2 Lianganong, problematika apa yang pernah kakak temui dalam hal pengelolaan kesusahan dan kegiatan pembinaan? Nah, bagaimana cara kakak mengatasi problematika? Itu salah satunya kalau kita disuruh mencari pembina yang sudah bersertifikat. Nah, karena dari kegiatan pendanaan BOS itu memang harus yang sudah bersertifikat. Jadi ketika pembina tersebut tidak bersertifikat, nanti juga akan mempengaruhi pendanaan di sekolah tersebut. Dan minimnya apa ya, minat dari mungkin bapak ibu guru yang ada di sini untuk mengikuti pelatihan atau apa, meskipun sudah dibayar gratis atau apapun, tapi mereka tetap merasa keberatan karena berpikirnya sudah 2 kali, tidak seperti yang dulu masih semangat 45, belum nikah, belum punya anak, belum punya anak kecil yang harus kita riuh kesana kesini, terus ada anak yang sekolah harus antar jemput, jadi mereka ketakutan hal-hal tersebut. Dan yang selanjutnya mungkin untuk problemnya apa ya, meskipun kita dikasih gratis dan difasilitasi mungkin dari sekolahan, tapi karena yang apa ya, yang mungkin kita nggak punya teman, mungkin dari sekolah sini temannya siapa, sekolah sana temannya siapa, terus nggak kenal, terus nggak batuk, nah itu mungkin jadi rasa tidak nyaman. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya luar biasa sekali. Terima kasih atas ilmunya. Saya sebagai calon pembina pramuka jadi punya pandangan begitu nanti saat kegiatan pramuka di sekolah seperti apa. Mungkin ada mungkin saran atau tips untuk saya. Sarannya apa ya? Ketika besok jenengan disuruh ngajar pramuka, jadilah orang yang tegas ya, tegas bukan galak karena itu beda, yang tegas tapi materi yang diajarkan tetap masuk ke anak, jangan sampai tegas ke anak sampai ketakutan, nanti malah materi tidak masuk ke anak. Dan yang pasti yang namanya anak itu belajarnya itu masih apa ya, konkret, jadi dia melihat hal-hal yang dia lihat nanti akan apa ya, keingat di kepala. Tapi kalau kita ngajarnya ceramah terus, otomatis anak juga ingatnya cuma 1 hari tok. Hari selanjutnya udah nggak tahu apa-apa yang diajarkan kemarin. Dan tetap semangat, semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi jenengan ke depannya. Saya juga mohon maaf ketika ada pertanyaan yang mungkin tidak berkenan atau jawaban yang tidak berkenan di jenengan, nanti bisa diulang lagi atau bagaimana. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya mencari beberapa pertanyaan dan terima kasih atas pengetahuannya terkait pramuka penggalang di SDNI
256. Saya undur diri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.